Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Alfindri Dirambe, NPM 2208260011. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan abortus pada blok step 3. Pertama, definisinya yaitu abortus adalah terminasi kehamilan sebelum janin mencapai usia viabilitas, biasanya sebelum sebelum 20 minggu gestasi. Abortus dapat terjadi secara spontan atau keguguran, atau dapat diinduksi untuk alasan medis atau pilihan pribadi. Nah, etiologi dari abortus dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi faktor maternal, faktor janin, dan faktor lingkungan. Pertama, kita bahas faktor maternal, yaitu kelainan kromosom atau genetik. Abnormalitas kromosom pada ibu dapat menyebabkan keguguran. Yang kedua, penyakit sistemik seperti diabetes, penyakit tiroid, hipertensi, lupus, dan infeksi. Yang ketiga, ada kelainan anatomi seperti malformasi uterus, insufisiensi cervix, fibroid, atau sinekia intraurin. Yang keempat ada endokrin, yaitu kekurangan progesteron atau gangguan hormonal lainnya. Yang kelima ada infeksi, seperti infeksi bakteri, virus, atau parasit, misalnya rubella, toxoplasma, dan listeriosis. Yang keenam ada faktor imunologi, yaitu sindrom antifosfolipid, penyakit autoimun. Yang ketujuh ada gaya hidup, seperti merokok, konsumsi alkohol, penggunaan narkoba. Yang kedelapan, maksudnya masuklah kita ke faktor janin, yaitu yang pertama ada kelainan kromosom atau genetik, misalnya trisomi, monosomi, atau kelainan genetik lainnya. Selanjutnya ada faktor lingkungan, dia bisa karena terpapar zat toksik, seperti obat-obatan tertentu, radiasi, atau bahan kimia berbahaya. Dan ada trauma fisik seperti kecelakaan atau cedera yang parah. Nah, faktor risiko dari abortus ini adalah usia ibu yang lanjut, yaitu risiko meningkat setelah usia 35 tahun, riwayat abortus sebelumnya, dengan risiko meningkat dengan riwayat keguguran berulang, kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan tiroid. Nah, selanjutnya klasifikasi abortus. Yang pertama ada abortus imminens atau ancaman abortus. Definisinya adalah kehamilan yang masih ada dengan gejala pendarahan pervaginam ringan tanpa bukti terjadinya abortus. Tanda dan gejalanya, perdarahan ringan, kram perut ringan, belum ada keluarnya jaringan atau produk konsepsi. Manajemennya istirahat, pemantauan ketat, dan mungkin pemberian progesteron jika diperlukan untuk mendukung kehamilan. Yang kedua ada abortus incomplete. Definisinya adalah sebagian dari produk konsepsi telah keluar, tetapi masih ada sisa jaringan di dalam uterus. Tanda dan gejalanya, perdarahan yang lebih berat, keluarnya jaringan atau fragmen janin, kram perut yang lebih kuat. Manajemennya, evaluasi ultrasonografi. Pilihan tindakan bisa termasuk pengamatan, ekspektan, manajemen, atau dilatasi dengan kuretasi, tergantung pada kondisi pasien. Yang ketiga ada abortus komplit. Definisinya adalah semua produk konsepsi telah keluar dari uterus. Tanda dan gejalanya, pendarahan berhenti setelah keluarnya semua jaringan, nyeri perut berkurang atau hilang. Manajemennya, pemantauan lebih lanjut untuk memastikan tidak ada komplikasi seperti infeksi. Yang keempat, abortus mised atau abortus pretensius. Nah, definisinya, kematian janin tetapi belum ada gejala atau tanda nyata abortus. Tanda dan gejalanya tidak ada gejala seperti pendarahan atau keluarnya jaringan, tetapi deteksi janin tidak ada pada USG. Manajemennya diskusi dengan pasien mengenai opsi pengeluaran sisa janin atau pengawasan lebih lanjut. Yang kelima ada abortus habitualis atau abortus berulang. Nah, definisinya tiga atau lebih keguguran berturut-turut sebelumnya usia kehamilan tertentu. Tanda dan gejalanya bergantung pada jenis abortus yang terjadi, tetapi cenderung melibatkan gejala umum abortus. Manajemennya, evaluasi menyeluruh untuk penyebab potensial atau genetik, hormonal, anatomik pada pemeriksaan dan manajemen yang teliti untuk kehamilan berikutnya. Nah, patofisiologi dari abortus ini, dia bervariasi tergantung pada penyebab yang mendasarinya, seperti yang pertama, kelainan kromosom. Abnormalitas kromosom janin seringkali menyebabkan perkembangan abnormal dan kematian janin. Yang kedua ada faktor hormonal, yaitu kekurangan progesteron dapat menyebabkan kegagalan implantasi atau mendukung kehamilan yang sedang berlangsung.
Yang ketiga ada kegagalan kelainan atau anatomi uterus, yaitu abnormalitas struktur uterus dapat mengganggu implantasi atau pertumbuhan janin. Yang keempat ada penyakit sistemik dan infeksi. Penyakit ibu atau infeksi dapat menyebabkan kondisi yang tidak mendukung bagi janin atau menyebabkan gangguan aliran darah uteroplasenta. Nah, selanjutnya cara menegakkan diagnosis. Pertama, anamnesis. Kita tanya kondisi kesehatan ibunya, penyakit kronis, dan infeksi. Yang kedua, riwayat kehamilan. Kita tanya jumlah kehamilan sebelumnya dan riwayat abortusnya. Gejalanya biasanya pendarahan, kram perut, nyeri punggung, keluarnya jaringan darah vaginal. Untuk pemeriksaan fisik, bisa kita lakukan vital sign. Cepat seperti pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Selanjutnya, masalah kita ke pemeriksaan fisik abdomen, dapat ditemukan nyeri tekan abdomen dan adanya kontraksi uterus. Dan pemeriksaan spekulum memeriksa adanya pendarahan atau jaringan yang keluar dari serviks. Selanjutnya, pemeriksaan bimanual untuk menilai ukuran uterus dan pembukaan serviks. Untuk pemeriksaan penunjangnya, bisa kita lakukan USG untuk mengonfirmasi keberadaan dan kondisi janin, mengevaluasi aktivitas jantung janin. Yang kedua ada tes darah untuk mengukur kadar HCG, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan golongan darah, dan RH. Selanjutnya pemeriksaan infeksi seperti kultur vaginal untuk tes untuk infeksi tertentu jika dicurigai. Nah, tata laksananya yang pertama itu bisa konservatif, yaitu mengawasi jika tubuh secara alami mengeluarkan jaringan janin tanpa intervensi. Untuk medikamentosanya bisa kita berikan misoprostol yang digunakan untuk menginduksi kontraksi uterus. Nah, dosisnya 800 mcg intravaginal atau sublingual. Yang kedua, kita bisa berikan mifepriston digunakan bersamaan dengan misoprostol untuk meningkatkan efektivitas dengan dosis mifepriston 200 mg per oral. Selanjutnya bisa kita lakukan bedah, yaitu dilatation and curettage. Prosedur untuk mengeluarkan jaringan dari dalam uterus jika abortus incomplete atau terjadi perdarahan berat. Nah, edukasi dan pencegahannya, pendidikan tentang kesehatan kehamilan, seperti menghindari merokok, alkohol, dan narkoba, kontrol penyakit kronis, yaitu mengelola kondisi kesehatan kronis seperti diabetes dan hipertensi dengan baik, sebelum dan selama kehamilan. Vaksinasi, memastikan imunisasi yang tepat untuk mencegah infeksi tertentu. Nah, komplikasi dari abortus ini dapat terjadi infeksi endometritis atau infeksi lain setelah abortus. Perdarahan yang berat memerlukan intervensi medis. Sindrom Asherman memerlukan pembentukan sinekia atau jaringan parut dalam uterus akibat prosedur kuretase dan kerusakan emosional. Nah, prognosisnya tergantung pada penyebab yang mendasari dan penanganan yang diberikan. Kebanyakan wanita yang mengalami abortus dapat memiliki kehamilan yang sukses di masa depan, terutama jika faktor risiko yang dapat dimodifikasi dikelola dengan baik. Namun, abortus berulang memerlukan evaluasi dan penanganan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab yang mendasarinya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan main web dari saya. Selanjutnya ada referensi yang pertama yaitu HE American College of Obstetricians and Gynecologists Clinical Management Guideline for Obstetric and Gynecologists pada tahun 2017. Selanjutnya ada Kubu AM, Soto ZM, Haro Perez, Hernandez, ME, Doyague, MJ, Segues GM, Medical versus Surgical Treatment of First Trimester Spontaneous Abortion, yang diterbitkan pada tahun 2019 dan ada Sapra KJ, Joseph KS, Galea SBTS, LM, Louis GM, CP, Sign and Symptom of Early Pregnancy Loss Report Say pada tahun 2017. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.